Assalamualaikum semuanya. Seorang wanita membujuk seorang pria untuk masuk ke hutan. Lalu pria tersebut di bagian kepala. Hari ini saya akan ngebahas kasus Chelsea Perkins. Seorang wanita usia 35 tahun, seorang veteran penjaga pantai. Lalu jadi model di OnlyFans, hingga akhirnya jadi seorang. Chelsea lahir di California, punya mimpi di dunia akting. Sempat pindah ke New York untuk sekolah akting dan mengejar karir di musik pop. Tapi karir yang paling mencolok adalah di penjaga pantai Amerika Serikat. Setelah itu Chelsea beralih ke dunia hiburan dewasa, termasuk jadi model OnlyFans. Di Amerika, kehidupan Chelsea ini dianggap normal. Bahkan dia menikah dan punya anak. Tapi di balik semua itu ada luka yang dia simpan rapat-rapat. Luka itu berhubungan dengan seorang pria bernama Matthew Danmire. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2017, Chelsea menjadi korban oleh Matthew. Dikatakan bahwa Chelsea ini mengalami yang brutal. Setelah pemerkosaan itu, Chelsea masih jadi warga negara yang baik dengan ngelaporin itu ke polisi. Tapi keadilan gak pernah Chelsea dapetin. Semua laporan Chelsea hanya ditutup dengan beberapa pertanyaan oleh polisi. Buktinya apa? Siapa saksinya? Laporan Chelsea bahkan gak diterima. Ketika Chelsea nyeritain itu ke teman atau kerabatnya, gak ada yang percaya, gak ada yang bisa diperbuat. Saat itu Chelsea sadar kalau dunia gak bisa membantunya, dia harus melakukannya sendiri. Waktu berlalu, tepatnya pada Maret 2021. Chelsea yang saat itu tinggal di Virginia mulai memantapkan rencananya. Rencana yang didasari dari rasa sakit, rasa trauma, dan keinginannya untuk balas dendam demi keadilannya sendiri. Lewat akun Facebook, Chelsea bisa ngubungin Matthew lagi. Mereka chattingan seakan-akan gak pernah terjadi apa-apa. Udah 4 tahun Chelsea nyusun rencana dan nyiapin mental. Sedemikian bencinya Chelsea ini sama Matthew. Bisa kita bayangin ketika Chelsea ini chattingan dengan pemerkaosnya. Pasti Chelsea muak banget. Bisa aja ketika mereka chattingan, Chelsea ini ngirim emot senyum. Padahal Chelsea lagi nangis. Chelsea lalu mengatur pertemuan dengan Matthew. Beberapa hari kemudian, Chelsea ini mengendarai mobil suaminya. Mobil listrik warna putih dan berkendara lebih dari 300 mil atau sekitar 480 km dari Virginia menuju Ohio, tempat Matthew tinggal. Di sini udah bisa kita bayangin, demi tujuannya tercapai, Chelsea sampai melintasi negara bagian. Chelsea nggak mau ke rumah Matthew. Chelsea nyewa penginapan. Matthew datang dan mereka ngobrol sepanjang malam di sana. Sampai di sini Matthew nggak curiga apapun, tapi Chelsea udah bawa senjata api. Chelsea datang bukan untuk berkencan, melainkan untuk menyelesaikan dendamnya. Pagi hari tanggal 6 Maret 2021, Chelsea ngajak Matthew di Cuyahoga Valley National Park di Ohio. Itu adalah area federal, sebuah taman nasional yang indah. Mereka jalan kaki, bahkan hiking ngelewatin jurang dan area terpencil. Chelsea sengaja ngajak Matthew jauh dari jalur hiking yang umum, masuk jauh ke area hutan. Ketika mereka udah sampai di area yang benar-benar sepi, Chelsea ngeluarin pistol yang emang udah dia siapin. Dan Matthew, tembakan itu mengenai bagian belakang kepala Matthew, menyebabkan kematian di tempat. Setelah Matthew tewas, Chelsea langsung meninggalkan jenazahnya di hutan itu. Setelah ngelakuin aksinya, apa yang dilakuin Chelsea? Dia nggak langsung pulang. Ini masih bagian dari rencana Chelsea. Rencana ketika dendamnya ini udah selesai, Chelsea langsung mengemudi dari Ohio ke Michigan untuk bikin sebuah tato baru di lengannya. Tato gambar tali gantungan atau jerat, sebuah simbol kalau keadilan udah dia dapetin. Chelsea lalu kembali ke Virginia seolah-olah nggak terjadi apa-apa. 3 hari setelah kejadian, Matthew ditemukan oleh para hiker. Investigasi pun dimulai. Polisi bekerja keras nyari petunjuk. Kasus ini ditangani oleh agen federal karena kejadiannya terjadi di Taman Nasional. Penyidik menggunakan berbagai macam bukti modern, data GPS, sinyal HP yang ada di sekitar korban dalam waktu tertentu, dan rekaman CCTV. Semua bukti itu menunjukkan perjalanan Chelsea dari Virginia ke Ohio dan pergerakan mobilnya di sekitar Taman Nasional. Semua bukti mengarah langsung ke Chelsea. Dengan cepat, polisi langsung mendatangi rumah Chelsea. Senjata api kaliber 9 mm ditemukan saat agen federal menggeledah rumah Chelsea di Virginia. Termasuk satu pistol di dalam tasnya yang juga berisi ID-nya. Sidik jari Chelsea positif di senjata itu. Ditemukan juga catatan di HP Chelsea yang tampak kayak catatan bundir palsu yang dia buat seolah-olah Matthew yang menulisnya.
Itu adalah upaya untuk menutupi kejahatannya. Chelsea ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Saat Chelsea ditangkap, jaksa federal langsung turun tangan. Mereka ngerahin ahli terbaik dan dokumen yang tebal banget. Jaksa federal itu selalu serius kalau nanganin kasus, karena mereka ditunjuk langsung oleh presiden dan di bawah langsung Departemen Kehakiman. Jaksa federal menganggap bahwa mungkin aja pengacara pelaku ini akan ngasih banyak alibi. Terlebih, jarak antara rumah terdakwa dan rumah pelaku ini jauh banget. Motifnya juga nggak ada. Chelsea nggak ngambil barang berharga korban, nggak ada motif. Bisa dikatakan sulit banget untuk menuntut seorang terdakwa pembunuhan tingkat pertama tanpa motif. Makanya jaksa federal serius banget. Dan kalau Chelsea terbukti salah, dia akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Saking seriusnya proses tuntutan, walaupun dengan bukti sebanyak itu, perlu 9 bulan untuk menyidangkan Chelsea. Sebelum itu ada cerita lain. Setelah kematian Matthew, setelah jasadnya ini baru-baru ditemukan, ibu Matthew melacak sendiri pembunuh anaknya. Ibu Matthew cari tahu siapa wanita yang paling memungkinkan menghabisi Matthew. Sampai akhirnya ibu Matthew curiga sama mantan pacar Matthew yang tinggal di Washington. Ibu Matthew udah gelap mata, dia pergi ke Washington. Ibu Matthew menyamar pakai baju kurir lalu mengetuk pintu rumah mantan Matthew. Setelah dibuka, ibu Matthew mantan Matthew di bagian kepala. Tapi naasnya ibu Matthew wanita yang salah. Jadi Matthew Chelsea Matthew karena balas dendam. Lalu ibu Matthew pergi dan memburu pembunuh anaknya karena balas dendam juga, tapi malah menghabisi wanita yang salah. Ibu Matthew ini sampai nyamar jadi kurir loh. Maksud saya, inilah yang terjadi kalau seseorang itu udah gelap mata, yang gak terima karena anaknya dihabisi. Sama kayak Chelsea yang udah gelap mata karena oleh Matthew. Saat polisi mendatangi rumah ibu Matthew udah kayak film. Oke, kita balik lagi ke jaksa federal yang serius banget untuk menjarain Chelsea seberat-beratnya. Di pikiran jaksa-jaksa ini, habis kau sekarang. Habis kau. Tapi ternyata pada bulan Mei 2025 di persidangan, dengan tersenyum lebar, tersenyum puas, Chelsea Perkins mengaku bersalah atas dakwaan tingkat kedua dan penggunaan senpi dalam kejahatan kekerasan di properti federal. Bertahun-tahun Chelsea ini udah menanti hari itu. Hari dimana ketika dendamnya udah terbalaskan, ketika Matthew udah habis, Chelsea udah puas. Dia udah gak peduli dia mau diapain lagi. Pada bulan September, Chelsea dijatuhi hukuman 22,5 tahun penjara federal, ditambah 5 tahun masa percobaan setelah dibebaskan. Chelsea menerima hukuman sedikit lebih ringan dari ancaman maksimal karena pengakuan bersalahnya. Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang keadilan, trauma, dan batas antara pelaku dan korban. Klaim pemerkosaan yang dialami Chelsea nggak dibuktikan di pengadilan sebagai motif. Kenapa? Padahal kan udah diakuin sendiri sama Chelsea. Dan kalau nggak ada niat balas dendam itu, nggak ada motif kan? Menurut dugaan publik, karena jaksa federal nggak pengen ngerusak citra polisi karena nggak nerima laporan Chelsea pada tahun 2017. Kasus Chelsea Perkins adalah pengingat bahwa trauma bisa mendorong seseorang siapapun ke titik yang paling gelap. Walaupun rasa sakit dan klaim Chelsea yang terjadi di masa lalu itu sangatlah menyedihkan, tindakan yang Chelsea ambil adalah kejahatan fatal dan gak bisa dibenarkan secara hukum. Matthew dan Mir kehilangan nyawanya dan Chelsea kehilangan kebebasannya selama lebih dari 2 dekade. Walaupun bagi Chelsea mungkin itu gak masalah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Chelsea ini udah menegakkan keadilannya sendiri? Atau seharusnya dulu tuh Chelsea move on aja, maafin pelaku pemerkosaannya? Atau gini deh, apakah kalian puas ketika Chelsea ini udah menyelesaikan dendamnya? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.